Kalau kaki yang kebas, kaki itu wilayah di bawah leher, disebutnya wilayah akhirat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat itu adalah berkaitan dengan ibadah. Sedangkan kaki itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan itu hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ketika ada sakit di kaki, itu disebabkan karena perkara ibadah. Tinggal dilihat sakitnya kaki sebelah kanan atau sebelah kiri. Apapun jenis penyakitnya, mau asam urat, mau rematik, mau varises, mau radang sendi, mau sakit di paha, sakit di dengkul, sakit di betis, sakit di tumit, sakit di telapak kaki, yang pada intinya sakit kaki sebelah kanan. Ya, perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia atau alam semesta. Itu perkara apa? Perkara silaturahim. Sok lihat orang-orang yang sakit kakinya sebelah kanan, apa kabar silaturahimnya? Ya, apa kabar silaturahimnya? Sok, apa kabar silaturahimnya? Ada nggak memutus silaturahim dengan saudara-saudara kita? Sok, yang kakinya sebelah kanan, yang sakit. Sok, pernah nggak membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya? Kakinya pernah dipakai untuk melukai makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah. Pernah nggak? Itu kalau kaki sakit sebelah kanan. Ya, sakit sebelah kanan. Lalu bagaimana jika sakitnya kaki sebelah kiri? Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Dosa apa? Dosa kemunafikan, dosa kemusyrikan, dosa kemaksiatan, dosa kezoliman, dosa kesombongan, dosa riba. Nah, itulah penyebab sakitnya kaki sebelah kiri. Makanya jika ingin sembuh, perbaiki baik hablum minallahnya, hablum minannasnya. Istiqomah saja sholat berjamaah ke masjid itu bisa jadi jalan terapinya. Istiqomah saja memperbaiki silaturahim itu bisa jadi jalan kesembuhannya. Makanya tinggal kembali ke kita. Tinggal kembali lagi ke kita. Makanya sebetulnya mudah teman-teman. Yuk, mari sama-sama kita belajar mendiagnosa. Apa sih penyebab penyakit kita? Dari sifat yang mana, dari perilaku yang mana, dari perbuatan yang mana. Ya, karena dalam kitab sudah diajarkan bahwasanya manusia, setiap organ tubuhnya itu memiliki wilayahnya masing-masing. Penyakitnya di bagian mana, berarti ada sifat perilaku perbuatan apa yang harus diperbaiki. Itu seperti itu. Dalam kitab Asy-Syifa, kitab karangan daripada Ibnu Sina, kemudian dijelaskan lagi dalam Thariqus Syifa tentang penyakit-penyakit, bahwasanya alam tubuh kita itu diciptakan sempurna oleh Allah. Bahkan saking sempurnanya nggak bisa diungkapkan dengan ilmu zaman sekarang. Contoh, ketika kita lagi makan, di dalam makanan kita ada karbohidrat, ada vitamin dan lain sebagainya. Siapa yang mengatur itu semua? Vitamin ini untuk mata, vitamin ini untuk kulit, vitamin ini untuk organ lain, gizi ini untuk organ yang ini, karbohidrat untuk bagian yang ini. Siapa yang ngatur itu semua? Allah yang mengaturnya. Dan kita lihat manusia adalah miniaturnya bumi. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam diri manusia. Makanya kita latih, ayo sama-sama kita latih diri kita untuk terus belajar memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit disebabkan karena adanya dosa kita. Gerbangnya dosa, sifat perilaku perbuatan. Berarti barang siapa yang lagi sakit pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Jadi ketika lagi sakit, bukan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Ibarat kata yang sering saya sampaikan, tubuh kita itu ibarat kata sebuah rumah. Di saat atap kita rusak, genteng kita rusak, otomatis ketika hujan, turunlah bocor. Bocor ini masalah. Namun ketika rumah kita atapnya bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom. Untuk apa? Ngobatin bocornya. Kira-kira bisa sembuh nggak? Begitu bocor, kita cari ember. Embernya penuh, kita cari lagi baskom. Baskomnya penuh, cari lagi ember yang lain. Mau sampai kapan? Kita akan sibuk cari ember, cari baskom. Maka bagi orang yang paham, ketika sakit, perbaiki penyebabnya. Penyebabnya itu apa? Oh, atapnya rusak. Maka perbaiki atapnya. Maka ketika atapnya sudah diperbaiki, bocor itu akan sembuh. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sibuk cari obat ke sana kemari, sulit sembuhnya. Kalau kita hanya ikhtiar ke sana kemari, sulit sembuhnya. Tugas kita adalah perbaiki penyebabnya. Sedangkan kita kebanyakan nggak paham apa penyebabnya. Meskipun sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah penyebabnya adalah dosa, kebanyakan kita ketika lagi sakit boro-boro ingat dengan dosa. Tuh. Ketika lagi sakit hanya sibuk apa obatnya, harus ikhtiar kemana, harus pengobatan apa, itu kesibukannya di situ. Bukan sibuk memperbaiki penyebabnya, namun malah sibuk cari obatnya.
makanya nggak sembuh-sembuh. Padahal sembuh itu bukan milik obat, bukan milik dokter, bukan milik rumah sakit, bukan milik kiai, bukan milik ustadz, bukan milik tabib, bukan milik herbal. Sembuh itu milik Allah. Allah sendiri yang berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah maha baik, Allah maha menyembuhkan, Allah yang maha menolong, Allah yang maha segala-galanya. Di mana Allah itu? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Allah yang maha segala-galanya, maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Justru yang nggak bisa ngasih jaminan sembuh, kenapa didatangin dulu? Kenapa disegerakan dulu? Andaikan kita sadar penyakit kita gara-gara dosa kita, kita akui kesalahan kita perbaiki, kita taubatan nasuha, kita minta kesembuhan dari Allah, menangis yang lirih dalam keheningan malam. Cukup alam semesta jadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba sadar, hamba akui segala penyakit ini disebabkan karena dosa-dosa hamba. Karena kesalahan hamba, karena kelalaian hamba. Namun hamba yakin ya Allah, cinta dan kasih sayangmu, rahmatmu, ampunanmu lebih besar daripada murkamu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, pintu kesembuhanmu, jalan sembuh yang berkah darimu. Bimbinglah langkah kaki ini untuk mendapatkan sembuh yang berkah yang kau ridhoi. Ketika Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat dokter, harus lewat rumah sakit, pasti Allah pertemukan dengan yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat tabib, apapun, pasti akan dipertemukan dengan yang terbaik. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuhnya. Sedeguk air bisa jadi jalan sembuhnya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Itulah pentingnya, jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Makanya untuk mengetahui apa penyebabnya, ada ilmu diagnosa alam tubuh. Nah, ilmu ini, ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan alat diagnosa ini jauh lebih akurat daripada alat diagnosa medis. Ya, alat diagnosa ini lebih akurat daripada alat diagnosa medis. Diagnosa medis kan hanya dicek, oh kadarnya segini, kadar gulanya segini, kadar tekanan darahnya sekian, sehingga bisa ditentukan, oh penyakitnya ini. Apakah dengan adanya penyakit kita dikasih pertanyaan, berapa kadar gulanya, berapa tekanan darahnya? Enggak kan? Adanya sakit itu ada pertanyaan, dosa apa yang telah kita lakukan? Itu pertanyaannya. Yuk, dosa apa yang pernah kita lakukan? Makanya inilah alam tubuh kita. Ini adalah miniaturnya bumi. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di luar tubuh kita, semuanya ada dalam diri kita. Allah ciptakan bumi, kita tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, kita tercipta pula dari air yang hina. Bahkan tubuh kita dipenuhi dengan air. Kemudian Allah ciptakan api, diri kita pun ada apinya. Sok digosok tangannya, langsung hangat. Itu tanda adanya api. Kemudian Allah ciptakan angin, diri kita pun ada anginnya. Apa yang terhembus dari mulut kita, nafas kita itu adalah angin. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Bahkan di Al-Quran disebutkan, ketika dua lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. Itu pun ada dalam diri kita. Sok, jika tidak percaya teman-teman, julurkan tangannya. Apalagi teman-teman yang kulitnya sawo agak mateng. Ya, lihat, di sini ada garis. Di sini ada garis. Di mana garis ini adalah batas antara kulit yang agak gelap sedikit dan kulit yang agak tipis sedikit. Kulit yang agak gelap sedikit sama kulit yang agak putih sedikit. Stop. Lihat di sini ada garisnya. Ternyata garisnya bukan hanya di sini. Allah ciptakan tubuh manusia dengan total 114 garis. Sebagaimana 114 surat yang ada di Al-Quran. Ada 114 garis. Semua tubuh manusia dipenuhi dengan garis-garis. Kemudian kita dipisah antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ada garisnya. Mulai dari alis mata, hidung, pertengahan bibir, sampai ke bawah itu ada garisnya. Mereka tidak bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. So, leher kita. So, leher kita. So, jika tidak percaya lagi, lihat jari jemari kita. Telapak tangan kita dipenuhi dengan garis. Dari ujung kelingking sampai ibu jari, total ruas jarinya, titik-titiknya, totalnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih.
Sok dihitung kalau nggak percaya. Sok, telapak tangan kita membentuk garis. Garis ini membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1. Dibaca berapa? 81. Ini pun sama. Ini 1, ini 8. Dibaca berapa? 18. 18, 81. Dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kita lihat jari jemari kita. Ini pun membentuk garis. Membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Enggak, teman-teman. Ya, itulah yuk kita pelajari cara mendiagnosa dari mana sih penyebab penyakit kita. Sifat yang mana, perilaku yang mana, perbuatan yang mana yang menjadikan penyakit pada diri kita. Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu nggak sifat apa sih penyebab penyakit kita ini? Perilaku yang mana, dari dosa yang mana, dari perbuatan yang mana yang menyebabkan penyakit ini? Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu nggak penyebab penyakit? Pengen tahu? Ingat ya, jangan hanya dijadikan wawasan, jadikan ilmu supaya tahu dari mana sih datangnya penyakit kita. Sehingga bukan lagi nyalahin makanan, bukan lagi nyalahin orang lain, apalagi menuduh orang lain, menganggap penyakit kita gara-gara disantet, disihir oleh orang lain. Jangan mimpi pengen sembuh jika hati kita masih ada prasangka. Apalagi sakitnya nuduh makanan, gara-gara makan ini saya jadi sakit. Jangan mimpi sembuh. Karena prasangka buruk adalah penghijabnya hati. Ya, prasangka buruk adalah hijabnya hati. Yuk kita lihat dari mana penyebab penyakit kita. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa yuk bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya. Banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan jalan kesembuhannya. Yuk kita bagikan. Semoga buah daripada kebaikan ini bermanfaat bagi banyak orang. Yuk kita lihat. Tubuh kita tidak ada yang kebetulan dalam penciptaan Allah. Kita diciptakan dengan kesempurnaan. Dengan maha kesempurnaannya Allah. Bahkan tubuh kita dipenuhi dengan garis. Bahkan jika dihitung garisnya totalnya ada 114 garis. Ini tidak ada yang kebetulan. Ya, itulah kenapa ulama yang sangat hebat. Beliau adalah Ibnu Sina. Beliau seorang ulama yang pelopor utama daripada ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Bahkan ilmu-ilmunya, kitab-kitabnya, karya-karyanya sangat dahsyat luar biasa. Beliau membagi tubuh-tubuh kita itu dengan berbagai macam wilayah. Diawali dari wilayah leher. Ini ada garis. Ini garis utama. Garis utama ini disebutnya garis leher. Garis leher itu adalah pemisah antara leher ke atas dan leher ke bawah. Leher ke atas disebut wilayah dunia, leher ke bawah disebut wilayah akhirat. Jika ada penyakit, apapun penyakitnya, dari leher ke atas, baik itu penyakit yang ada di mulut, yang ada di wajah, yang ada di hidung, yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di kepala, apapun jenis penyakitnya, itu adalah penyakit yang disebabkan karena perkara dunia, yaitu keinginan, harapan, angan-angan berlebih perkara dunia. Jika ada sakit dari leher ke bawah, apapun jenis penyakitnya, dari mulai leher, pundak, dada, perut, tangan, kemaluan, kaki, semua. Jika ada yang sakit, itu disebabkan karena perkara akhirat. Itu berkaitan dengan perkara ibadah. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki bagian kanan. Jika ada yang sakit, itu sakitnya disebabkan karena hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, dan rahmatan lil alamin, hubungan kita dengan alam semesta. Ya. Kemudian tubuh kita di bagian tubuh sebelah kiri, dari ujung rambut sebelah kiri sampai ujung kaki sebelah kiri, itu penyakitnya disebabkan karena apa? Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Adanya dosa-dosa yang menjadikan rusaknya hubungan kita dengan Allah. Nah, ini pembagian 4 ini yang harus kita pahami dulu. Dunia, akhirat, hablum minan nas, hablum minallah. Tinggal kita lihat dulu nih, sakit kita bagian tubuh yang mana? Saya ambil contoh satu penyakit, katakanlah penyakit stroke. Saya ambil contoh satu penyakit, katakanlah penyakit stroke. Stroke itu apa? Secara medis, stroke itu disebabkan karena adanya sumbatan pada otak kepala. Secara medis. Jika sumbatannya di otak kiri, maka stroke-nya sebelah kanan. Jika sumbatannya di otak kanan, maka stroke-nya sebelah kiri. Pelajaran kelas 4 SD. Otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Yuk, stroke itu apa?
tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh, nggak bisa gerak. Itu stroke. Tangan dan kaki itu wilayah mana? Wilayah di bawah leher. Saya ambil contoh stroke sebelah kanan dulu dah. Stroke sebelah kanan, tangan kaki berkurang fungsinya, ada sumbatan otak di sebelah kiri. Ya, lihat, stroke sebelah kanan. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya apa? Wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Perkara hubungan dengan manusia. Perkara apa nih? Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia itu apa? Perkara akhirat yang hubungannya dengan alam semesta itu apa? Yaitu perkara silaturahim. Orang yang memiliki stroke sebelah kanan karena ada silaturahim yang rusak. Boleh jadi ada masalah, melahirkan permusuhan. Dari permusuhan melahirkan putusnya silaturahim. Maka bagi siapapun yang stroke-nya sebelah kanan, segera perbaiki silaturahimnya. Baik silaturahim itu dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan mantannya jika ada. Atau mungkin dengan anaknya, dengan saudaranya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Jika ada silaturahim yang rusak, segera perbaiki. Segera perbaiki. Apa sih penyebab silaturahim itu rusak? Adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Otak itu di atas leher disebutnya apa? Dunia. Sebelah kiri itu disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Yaitu perkara rizki, jodoh, mati. Yuk, perkara rizki. Ada nggak perkara rizki yang melahirkan rusaknya silaturahim? Perkara jodoh. Ada nggak perkara jodoh yang melahirkan rusaknya silaturahim? Perkara kematian. Ada nggak perkara kematian yang melahirkan rusaknya silaturahim? Maksudnya perkara kematian merusak silaturahim itu contoh. Ada orang sudah meninggal, kemudian kita buka aibnya, kita ceritakan keburukan-keburukannya, sampai akhirnya anaknya tidak terima dan kita putus silaturahimnya gara-gara kita sendiri membuka aib orang yang sudah meninggal. Contoh ya teman-teman ya. Tuh, sob, ada nggak orang yang stroke sebelah kanan seperti itu sifat-sifatnya? Atau kalau nggak mungkin tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Tangan dan kakinya pernah ia pakai untuk melukai makhluk Allah, menyakiti makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah. Ada enggak? Atau mungkin zolim dengan alam semesta. Zolimnya dengan alam semesta itu apa? Contoh, ia orang yang bisnisnya jual beli tanah, batu, pohon, kemudian emas. Yuk, ada enggak? Orang yang berkecimpung perkara rizkinya gerbangnya dari misal jual beli tanah, uruk-urugan dan lain sebagainya, batu bata, genteng dan lain sebagainya, atau jualan batu-batu alam segala macam, atau mungkin jualan air isi ulang dan segala macam. Sok atau mungkin perkara apalagi binatang dan lain sebagainya macam. Yuk, ada nggak hak alam yang belum dipenuhi? Contohnya, maksudnya apa? Ketika seorang pebisnis batu atau yang berhubungan dengan alam dah, dia ngambil manfaat dari hasil dari bumi. Buminya itu hanya untuk perutnya sendiri. Ada hak anak yatim tidak disalurkan. Ada tetangga kesulitan tidak dikasih. Yuk, ada nggak perkara itu? Nah, inilah penyebab penyakitnya. Ya, jadi kalau hanya sibuk cari obat, sibuk minum obat, sedangkan penyebabnya belum diperbaiki, maka sembuh itu hanyalah mimpi. Sembuh itu hanyalah mimpi. Makanya perbaiki penyebabnya. Bukan cari apa obatnya. Obat itu milik Allah. Kalau bicara obat, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Dikasih tahu obat segala penyakit. Makanya kalau bicara obat, kembali lagi pada Al-Quran. Namun yang kita bicarakan adalah perkara sembuh. Jadi jangan tanya apa obatnya. Namun bagaimana jalan sembuhnya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi itulah penyakit stroke sebelah kanan. Atau mungkin pernah memfitnah makhluk Allah. Saya gara-gara makan ini, akhirnya saya jadi sakit ini. Sob, jangan mimpi untuk sembuh. Ya, itu stroke sebelah kanan. Ya, itu sebelah kanan. Kemudian, bagaimana jika stroke-nya sebelah kiri? Stroke sebelah kiri itu disebabkan karena apa? Adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Yuk, stroke, tangan dan kaki berkurang fungsinya. Sebelah kirinya mati semuanya. Lumpuh semuanya. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya apa? Wilayah akhirat. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Satu, adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Sok dicek, ada nggak dosa kemunafikan, dosa kemusyrikan, dosa kemaksiatan, dosa kezoliman, dosa kesombongan,
adanya dosa riba? Ada enggak? Jangan setruk sebelah kiri, ayo segera bertobat dari dosa kemusyrikan, segera bertobat dari dosa kemaksiatan, segera bertobat dari dosa segala kezoliman, segera bertobat, kesombongan, tobat segera, dosa riba, tobat segera. Apa sih yang menyebabkan dirinya berbuat dosa seperti itu? Adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Yuk, otak sebelah kanan itu apa? Otak di atas leher disebutnya wilayah dunia, sebelah kanan disebutnya hablum minanas. Yuk, perkara dunia yang hubungannya dengan manusia melahirkan kemusyrikan, melahirkan kemaksiatan, kezoliman, kesombongan. Mungkin perkara harta, perkara tahta, perkara keluarga akhirnya melakukan kemusyrikan. Perkara harta, perkara tahta, perkara keluarga malah jadi maksiat. Perkara harta, tahta, keluarga, yuk saking putus asanya akhirnya melakukan riba. Sok segera perbaiki. Perbaiki penyebabnya, pasti sembuh penyakitnya. Pasti. Ya ibarat kata genteng bocor. Kalau kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, emang bisa bocornya sembuh? Kan nggak bisa. Maka kalau pengen bocornya sembuh, perbaiki atapnya yang rusak. Begitupun penyakit. Penyebabnya itu adalah dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Jika penyebabnya belum diperbaiki, kita berobat, kita ikhtiar ke rumah sakit kemanapun, nggak bakal sembuh. Nggak bakal. Kenapa? Adanya sembuh itu karena kita melakukan perubahan. Sedangkan Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Yuk, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan sembuh, sedangkan diri kita nggak mau berubah. Merubah sifat-sifat perilaku perbuatan kita yang buruk. Dan harus dipahami, sembuh itu ada dua. Sembuh itu ada dua. Satu, sembuh berkah. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Ini sembuh berkah. Jadi begitu sembuh, ibadahnya jadi makin baik, pribadinya jadi semakin baik, perilakunya semakin baik. Ini sembuh berkah. Nah, sembuh yang kedua, ini yang paling banyak nih. Sembuh kedua. Sembuh kedua itu apa? Sembuh istidraj. Sembuhnya tidak melahirkan perubahan apa-apa. Sifat perilaku perbuatannya masih aja buruk. Ibadahnya masih aja belontang-belanteng. Nah, ini sembuh istidraj. Kalau bahasanya teh gini, silahkan cari Tuhan selain aku. Silahkan keluar dari kolong langitku. Nah, makanya kalau kita pengen sembuh, jangan cari sembuh istidraj. Carilah sembuh yang berkah. Dengan sakit kita, sembuhnya kita, pribadinya jadi semakin baik. Sifat perilakunya jadi semakin baik. Ibadahnya semakin baik. Ini namanya sembuh berkah. Kalau sembuh istidraj, begitu sembuh udah. Nggak berdampak apa-apa kepada perubahan sifat perilaku perbuatannya. Ini sembuh istidraj. Jadi harus dipahami ya. Sembuh itu ada dua, berkah dan istidraj. Jemputlah sembuh yang berkah. Jangan mencari sembuh yang istidraj. Jangan hanya sibuk cari apa obatnya, apa terapinya. Sok, tubuh kita itu ibarat kata kembali saya analogikan sebagai rumah. Di dalam rumah ada segumpal daging, ada sepotong daging. Di mana jika daging ini terus dibiarkan, tidak pernah dirawat, tidak pernah diurus, dibiarkan. Otomatis lama-kelamaan daging ini akan busuk, akan jadi bangkai. Ketika daging ini mulai busuk, otomatis akan berdatangan lalat. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, sedangkan bangkainya yang busuk masih ada, hanya capek teman-teman. Sebagaimana kita punya sakit. Sakit itu karena dosa kita. Kalau kita hanya berusaha bagaimana menyembuhkan penyakitnya, sedangkan penyebab dosanya tidak diperbaiki, capek. Hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Tuh. Maka tugas kita bukan ngusir lalatnya. Tugas kita itu adalah apa? Yuk, angkat bangkainya. Bersihkan bangkainya, kubur bangkainya, wangikan bekasnya. Maka tanpa kita suruh lalat itu akan pergi atas izin Allah. Lalat itu akan pergi dari rumah kita. Ini malah orang salah kaprah. Ngusir lalat, minta tolong orang lain. Suruh apa? Dipagerin pintunya. Dipagerin jendelanya. Dengan harapan apa? Lalatnya nggak bisa masuk. Tetap selalu ada celah bagi lalat untuk bisa masuk. Serapat apapun pagar yang dibikin. Nah ini bagi orang-orang yang lagi sakit, datang ke orang pinter, minta dipagerin. Supaya penyakitnya nggak datang lagi, supaya penyakitnya nggak kambuh lagi. Sok, renungkan. Misal orang tersebut benar-benar sakti, benar-benar hebat. Akhirnya rumah kita dipenuhi, dikasih dinding 7 beton lapis. Boleh jadi lalatnya nggak bisa masuk. Bener, lalatnya nggak bisa masuk. Namun ada penyakit baru. Penyakitnya bukan lagi lalat. Penyakitnya adalah belatung yang muncul dari bangkainya. Yuk, bagi orang-orang yang masih berpikir, oh sakit saya mau dipindahin ke telur. Sakit saya mau dipindahin kemana?
Sakit saya mau dipagerin, yuk. Boleh jadi sakitnya sembuh, namun akan muncul belatung pada bangkainya. Segumpal daging itu adalah hati. Rasulullah bersabda, jika segumpal daging itu baik, maka baik segalanya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Yuk, coba deh sekali-kali direnungkan. Tugas kita tuh bukan hanya mencari apa obatnya, bukan. Sekali-kali coba kenali diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita. Yuk, jangan sampai begitu adanya sakit hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari, sedangkan penyebabnya nggak diperbaiki. Perbaiki penyebabnya. Jangan sibuk cari obatnya. Obat milik Allah. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Maka tugas kita bukan mencari apa obatnya. Tugas kita perbaiki penyebabnya. Itu tugas kita. Ya, perbaiki penyebabnya, maka sembuh penyakitnya. Perbaiki. Bukan cari obat, perbaiki penyebabnya, pasti sembuh penyakitnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya datang ke orang pinter, pengen katanya rumahnya dipagerin, pintunya dipagerin, jendelanya dipagerin. Biar apa? Biar lalatnya nggak masuk lagi, biar penyakitnya nggak kembali lagi. Mimpi. Mimpi teman-teman. Ya, ayo perbaiki penyebabnya. Tinggal kita lihat. Tadi kan kita ambilkan contoh penyakit stroke. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Bagaimana dengan penyakit sakit kepala, vertigo, migrain, atau mungkin penyakit yang di mata, atau penyakit yang di wajah, atau mungkin penyakit dada, leher, perut. Bagaimana cara mendiagnosanya? Bagaimana cara mendiagnosanya? Atau yang lebih sulit lagi, yang berkaitan dengan darah. Sedangkan darah ada di semua alam, ada di semua wilayah. Baik yang ada di dada, yang ada di kepala, yang ada di tangan, semuanya ada darah. Lalu dari mana penyebabnya penyakit darah? Penyakit darah kan banyak. Ada darah tinggi, ada darah rendah, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, ada rematik, kemudian ada kanker darah, ada autoimun, ada hepatitis. Banyak banget penyakit jenis darah itu. Banyak. Nah, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah itu disebut dengan sifat, darah disebut dengan ruh. Ingat ya, darah itu disebut dengan sifat, darah disebut dengan ruh. Itulah kenapa orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Belum tentu bersih. Namun tidak dengan orang-orang yang sifatnya, perilakunya, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Sebagaimana orang-orang soleh. Orang soleh sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Makanya ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Itulah kenapa ketika dimakamkan, jasad orang soleh itu utuh. Tanpa hancur digerokotin belatung. Lain halnya orang-orang seperti kita, para pendosa. Yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya PA. Kadang perilakunya baik, kadang awur-awuran. Kadang perbuatannya baik, kadang gak jelas. Maka ketika ruh ini dicabut, darahnya hilang. Betul hilang. Namun sifat perilaku perbuatan kita yang buruk akan menjadikan darah kotor. Allah Rabb yang Maha Suci tidak menerima darah yang kotor. Darah kotor akan masih tersimpan dalam organ tubuh kita. Itulah kenapa ketika dimakamkan, sisa-sisa darah kotor ini adalah bibit-bibit belatung. Yang akhirnya belatung itu menggerogoti jasad kita di alam kubur. Jadi segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Bagaimana dengan darah tinggi? Darah tinggi adalah orang yang memiliki sifat tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong. Yang melahirkan emosional, dendam, egois. Sok, ada nggak orang darah tinggi yang nggak emosional? Ada nggak orang darah tinggi yang nggak emosional? Ada nggak orang yang darah tinggi yang nggak suka dendam, egois? Ada nggak? Semua orang yang memiliki penyakit darah tinggi, emosional orangnya. Pendendam orangnya. Kebanyakan seperti itu ya. So, lihat. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Yuk, sob, kalau lagi marah, lagi emosi, lagi egois. Sob, kalau ingat dengan kesalahan orang lain, kemudian muncul dendam, pegang jantungnya. Pegang. Sob, bagaimana detak jantungnya? Detak jantungnya berdetak lebih kencang. Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Itulah kenapa ketika detak jantungnya kencang, pressure-nya naik, terjadilah darah tinggi.
Mau minum obat apapun untuk menurunkan darah tinggi, nggak bisa. Makanya darah tinggi termasuk penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Karena solusinya hanya obat, dan obat. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Sok tanya ke dokter, dok, darah tinggi bisa sembuh nggak? Apa kata dokter? Nggak bisa sembuh. Sok kalau nggak percaya tanya ke dokter, darah tinggi nggak? Salah satu penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Solusinya apa? Obat terus. Paling begitu kambuh, minum obat untuk mengurangi kambuhnya, kepala pusing dan lain sebagainya. Sok, bagi orang-orang yang darah tinggi, sok, jangan suka marah-marah, jangan suka dendam, jangan egois jadi orang, jangan egois. Sok, karena dengan kita marah, dendam, egois, sok, pasti detak jantungnya pasti kenceng. Ketika detak jantungnya kenceng, pressernya naik, karena jantung itu fungsinya memompa darah. Mau minum obat penurun darah apapun, kalau masih detak jantungnya masih kenceng, ya nggak bakalan sembuh atuh dah. Nggak bakalan sembuh. Ya, itu darah tinggi. Lalu bagaimana jika darah rendah? Apa sih penyebab penyakit darah rendah? Apa sih penyebabnya? Ingat, darah rendah. Orang yang memiliki mental yang rendah. Orang yang memiliki mental yang rendah. Mental rendah itu seperti apa? Orang yang mudah tersinggung. Mudah ngebatin. Mudah baperan yang ujung-ujungnya nangis. Ada masalah dikit tersinggung. Langsung baper, ngebatin, nangis. Ada sesuatu yang ia lihat nggak sesuai dengan kepribadiannya. Kemudian ia tersinggung, baper, nangis. Sok, makanya saya tanya kepada orang-orang di sini yang terkena penyakit darah rendah. Yuk, sering ngebatin nggak? Sering baperan nggak? Sering nggak? Kemudian kalau ada masalah dikit, ujung-ujungnya baper, nangis. Seperti itu enggak? Saya tanya, yang terkena penyakit darah rendah, kalau ada masalah sering baperan enggak? Sangat peduli penilaian orang lain terhadap dirinya. Kalau ada orang yang komentar enggak pas dikit aja, langsung tersinggung, langsung ngebatin, langsung baper, langsung nangis. Sok, yang terkena penyakit darah rendah, kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan? Karena laki-laki berpikir dengan logikanya, perempuan dengan rasanya. Maka apa-apa pakai dirasa. Apa-apa pakai dirasa. Ada masalah dikit aja. Main rasa. Baper. Makanya kalau udah membaperan, pasti darah rendah. Nah, kalau mau minum obat apapun penambah darah, minum obat penambah darah apapun nih, namun sifatnya masih baperan, kira-kira bisa sembuh nggak? Kira-kira bisa sembuh nggak? Kira-kira bisa sembuh nggak? Orang setiap gampang sekali baperan, gampang nangis, gampang bukan gampang marah, gampang tersinggung. Dia minum obat penambah darah, kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Mau minum obat penambah darah satu apotek sekalipun diminum, nggak bakal sembuh. Karena penyebab utamanya bukan darahnya yang sedikit, penyebab utamanya adalah mentalnya yang lemah. Tuh, kalau belum diperbaiki sifat itunya, ya nggak bakal sembuh. Makanya kalau pengen sembuh dari darah rendah, yuk jangan suka baperan lagi. Jangan gampang tersinggung lagi. Jangan suka ngebatin lagi. Ada masalah apa-apa, yuk belajar jadi pribadi yang mentalnya kuat. Jangan langsung sedih, langsung ngelemprok bahasanya. Jangan langsung pundung. Perbaiki sifat itunya, maka sembuh darah rendahnya. Sembuh teman-teman. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini sifat baper. Karena sifat baper bisa berujung pada darah rendah. Mau diminumin obat apapun gak bakal sembuh. Gak bakal. Mau minum obat penambah darah pun gak bakal sembuh. Karena baper itu tujuannya bukan minum obat. Baper itu ya perbaiki mentalnya. Jangan peduli lagi dengan penilaian orang lain. Oke? Ini kita masih bahas darah ya. Lalu bagaimana dengan diabetes? Ada nggak di sini yang terkena penyakit diabetes? Ada nggak di sini yang terkena diabetes? Alhamdulillah. Ada nggak yang di sini terkena diabetes? Ada. Gini teman-teman. Kembali ya, penyakit yang berkaitan dengan darah itu penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Jadi siapapun yang terkena penyakit diabetes, yuk stop berprasangka buruk kepada nasi. Stop berprasangka buruk kepada makanan yang manis-manis. Stop. Karena Pak, prasangka buruk Anda
bisa menjadikan jalan sulit untuk sembuh penyakitnya. Bagi teman-teman yang mengalami penyakit diabetes, kemudian menuduh nasi sebagai penyebabnya, sampai menghindari makan nasi putih, yuk jangan mimpi Anda akan sembuh. Karena Pak, prasangka buruk Anda menjadikan kesulitan, menjadikan sulitnya untuk sembuh. Kan kata dokter, orang diabetes nggak boleh makan nasi putih, nggak boleh makan yang manis-manis. Kan kata dokter. Sekarang firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Anda lebih percaya mana? Ucapan seorang dokter atau firman Tuhan Anda sendiri? Lebih percaya mana? Allah sendiri yang berfirman, gak ada satupun yang Allah ciptakan di alam dunia ini sia-sia. Gak ada. Bahkan Allah juga berfirman, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah setiap saat. Nasi setiap hari bertasbih kepada Allah. Meskipun bentuknya sudah jadi nasi, setiap hari bertasbih kepada Allah. Lalu Anda, orang-orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula, tasbih nggak setiap saat sama Allah? Yuk, bagi orang-orang yang masih menuduh makanan sebagai penyebab penyakit, yang masih suka pantang makan ini, pantang makan itu, saya tanya, makanan setiap hari bertasbih kepada Allah. Anda yang pantang makanan, tasbih nggak setiap saat sama Allah? Harusnya malu, udah mah lagi sakit, nyalahin makhluk lain. Khalifah fil ad macam apa yang seperti itu? Katanya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dalam bentuk apa? Sama makanan aja masih banyak pantangan. Makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal. Halal sifatnya, halal bentuknya, halal segala-galanya. Halal. Cara membelinya, cara mendapatkannya, dari uangnya, halal. Pastikan makanan itu halal. Yang kedua, pastikan makanan itu tidak subhat. Tidak diragukan kehalalannya. Yang ketiga, pastikan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memakannya. Yang keempat, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Apapun makanannya, selagi 4 ini kita kedepankan, gak akan ada makanan jadi penyakit. Gak akan ada. Gak akan ada. Makanya kalau mau makan, doa dulu. Bukan baca hafalan. Kebanyakan kita kalau lagi makan, bukan berdoa, namun baca hafalan. Apa hafalannya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu doa apa? Enggak tahu. Isi doanya apa? Enggak tahu. Yang sedang didoakan apa? Enggak tahu. Itu lagi baca hafalan, bukan lagi doa. Doa adalah bahasa hati, permintaan itu adalah doa. Sedangkan baca Allahumma barik lana sampai selesai hafal di luar kepala. Apakah itu sedang doa atau karena sedang baca hafalan? Makanya kalau mau makan doa dulu. Jangan hanya sebatas membaca hafalan. Sehingga doa itu nggak ada rasanya. Hanya sebatas hafal, nggak ada dari hati. Makanya makanannya nggak ngaruh apa-apa ke dalam tubuhnya. Makanya kalau makan, itu doa dulu. Kita adalah umat beragama. Islam adalah agama yang sempurna. Masa iya kita sebagai orang Islam kalah adabnya sama agama sebelah? Agama sebelah kalau mau makan, sok. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Hanya untuk berdoa sebelum makan. Hanya untuk berdoa sebelum makan. Yang katanya orang Islam. Padahal Islam agama sempurna. Masa adabnya kalah sama orang agama sebelah? Yuk, renungkan. Renungkan. Adab dalam bermakan aja masih belum tahu. Giliran sakit nyalahin makanan. Manusia macam apa yang seperti itu? Makanya ketika lagi makan atau mau makan, ayo doa dulu. Doa itu bahasa hati, bukan bahasa Arab. Jadi doa itu nggak mesti harus dengan bahasa Arab. Doa adalah ungkapan hati, bukan sedang setor hafalan. Ya, pahami ya? Ya, makanya ketika lagi mau makan, sok coba belajar rasa syukur dulu kepada Allah dengan makanan yang sudah dihidangkan, dengan makhluk-makhluk yang sebagai perantara makanan untuk kita. Makanya ketika lagi mau makan, coba sekali-kali ungkapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu ya Allah. Sehingga hamba masih bisa makan saat ini ya Allah. Hamba mohon ya Allah, jadikan ya Allah makanan ini, setiap butir nasinya, setiap lauk pauknya, Engkau jadikan kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadi sifat-sifat yang baik, menjadi obat segala penyakit hamba ya Allah. Sok sekali-kali doakan kayak gitu. Wahai makhluk-makhluk Allah yang ada dalam diriku yang beriman bertakwa kepada Allah. Ayo kita sama-sama makan.
Ya Allah, jadikan ya Allah makanan yang berkah ini Engkau jadikan sumber tenaga, menjadikan kuatnya hamba untuk taat ibadah kepadamu. Tenaga yang menjadikan hamba semangat untuk mendekat kepadamu. Sob, sekali-kali doa agar makanan ini bisa jadi tenaga, tenaga yang melahirkan semangatnya untuk ibadah. Sob. Terus jangan lupa, ajak pula alam jasad kita, makhluk-makhluk Allah, tentara-tentara Allah yang ada dalam diri kita untuk ikut makan. Kenapa? Yuk, mata kita butuh vitamin. Jika di dalam makanan itu ada vitaminnya, maka vitamin itu langsung menuju kepada mata jadi obat segala penyakit matanya. Jika di dalam makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada zat besi dan lain sebagainya. Yuk, sifat-sifat itu akan langsung pergi kepada organ-organ tubuh yang membutuhkannya. Itu teman-teman. Ya, makanya silakan ketika sedang berdoa ucapkan rasa syukur dulu atas rezeki yang telah Allah berikan, atas nikmat yang telah Allah berikan, karunia yang telah Allah berikan. Makanan yang kita makan setiap butir nasinya bisa jadi obat segala penyakit kita. Setiap lauk pauknya bisa menjadi sumber tenaga yang menjadikan tenaga ini bertambah semangatnya dalam ibadah. Yuk. Kebanyakan kalau mau makan hanya setor hafalan, bukan dengan doa. Sok renungkan, selama ini mau makan itu doa apa setor hafalan? Ya, bagaimana sok coba renungkan, selama ini kita makan itu karena kita baca doa atau setor hafalan? Karena kita sedang berdoa atau setor hafalan? Ya, kebanyakan kan hanya setor hafalan kan, hanya sebatas hafal doanya, namun gak ada isinya. Ibarat kado bagus, gak ada isinya. Sama aja kayak gitu. Makanya bagi siapapun yang terkena penyakit diabetes, jangan sekali-kali salahkan makanan. Karena sekalinya Anda menyalahkan makanan, jangan mimpi Anda akan sembuh. Jangan berharap Anda sembuh. Sembuh itu hanya mimpi. Karena 3 perkara yang menjadikan penyakit sulit sembuh. Aduh, ngeluh, nuduh. Ketika Anda masih nuduh makanan, jangan mimpi Anda sembuh. Gak bisa. Lalu dari mana datanya penyakit diabetes? Secara medis karena adanya pankreas yang rusak. Pankreas yang rusak menghasilkan insulin yang berlebih. Dari situlah penyakit diabetes. Ya, ingat, diabetes disebut juga penyakit gula. Yuk, sifat gula. Gula sifatnya manis. Semua orang suka rasa manis. Namun ada manis yang jadi penyakit. Manis yang seperti apa? Orang yang suka janji-janji manis. Orang yang suka PHP. Orang yang suka berdusta, suka berbohong, suka merayu. Inilah orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Itulah kenapa mohon maaf saudaraku semuanya, mohon maaf. Saya bukan justifikasi sebuah profesi. Namun kebanyakan berarti tidak semua. Jadi jangan tersinggung. Kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah pedagang. Kebanyakan adalah marketing. Kebanyakan adalah guru. Kebanyakan orang yang hobinya ngelawak. Kebanyakan orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis. So, kenapa banyak pedagang terkena penyakit diabetes? Karena banyak pedagang yang tidak jujur. Banyak pedagang yang dusta. Banyak pedagang yang PHP. Ibu ini berapa? 100.000. 70 ya bu? Jangan. Modalnya saja belum cukup. Sok. Pernah dengar pedagang yang ngomong kayak gitu? Jangan. Modalnya saja belum cukup. Ya kalau jujur gak masalah. Namun kalau bohong, padahal modalnya 50.000. Dia bilang modalnya aja belum cukup. Atau mungkin bu, ini buahnya manis nggak? Manis. Baru datang kemarin sore, dianya sendiri belum nyicipin. Dia udah bilang manis. Bilang datang kemarin sore, padahal datangnya udah 3 hari yang lalu. So, yuk dengan beli produk kami, Anda akan mendapatkan ini. Atau bergabung dengan perusahaan kami, Anda akan sukses. Anda akan menjadi miliarder, Anda akan menjadi seperti ini. Dianya sendiri sebagai marketing belum mewujudkan itu. Makanya banyak marketing terkena penyakit diabetes. Banyak pedagang terkena penyakit diabetes. Kenapa? Mudah sekali bohong. Mudah sekali bohong. Mudah sekali PHP. Lalu kenapa banyak guru terkena penyakit diabetes? Guru itu seharusnya digugu, ditiru. Bukan jarkoni. Pinter ngajar nggak bisa ngelakoni. Bilang ke anak didiknya, anak-anak jadilah orang yang berbakti kepada orang tua. Dianya sendiri sama orang tua ada masalah. Anak-anak jadilah orang yang suka gotong royong dengan lingkungan. Dianya sendiri ada kerja bakti lingkungan gak pernah ikut. Ya. Makanya banyak guru terkena penyakit diabetes. Kenapa? Dia hanya jarkoni, pinter ngajar gak bisa ngelakoni.
Dia hanya pintar ngasih tahu, dia hanya pintar mengajarkan, namun dianya sendiri tidak melakukannya. Tuh, makanya banyak guru terkena penyakit diabetes. Kalau kita bicara tentang dunia politik, dunia pebisnis, nggak usah dibahas karena semuanya pasti udah paham. Lalu bagaimana jika orang-orang yang hobinya ngelucu, hobinya ngelawak, sok orang yang hobinya ngelawak penyakitnya diabetes. Jika tidak percaya sok teman-teman lihat, teman-teman perhatikan. Maaf ya, dari zaman Sri Mulat sampai saat ini banyak pelawak-pelawak di tanah air. Banyak yang muncul di televisi itu banyak. Mereka yang sekarang tidak muncul lagi di televisi, apa kabar penyakitnya? Apa kabar kondisinya? Kebanyakan mereka pelawak, sakitnya apa? Diabetes. Sok kalau nggak percaya browsing tentang si fulan yang dulunya pelawak, bagaimana kondisinya sekarang. Mereka lagi pada sakit. Apa sakitnya? Diabetes. Yuk, maka bagi siapapun yang terkena penyakit diabetes, tugasnya bukan menyalahkan makanan, bukan menghindari makanan. Tugasnya adalah perbaiki sifat-sifat manisnya, janji-janji manisnya, PHP-nya, diperbaiki, berbohongnya, perbaiki, dustanya, perbaiki. Ya, itu ya teman-teman ya, perbaiki. Lalu bagaimana jalan sembuhnya nih? Udah mah terkena penyakit diabetes, sifat perilaku perbuatan sudah diperbaiki. Bagaimana jalan sembuhnya? Mudah sekali jalan sembuhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Apa obatnya? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Baca Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Apa obatnya? Sebaik-baik obat adalah madu. Maka minum madu. Kemudian Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Maka segerakan lakukan hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Sok, perbaiki penyebabnya, ikhtiar dengan jalan yang sudah difasilitasi oleh agama kita. Yuk, sembuh itu pasti akan datang. Sembuh itu pasti akan datang. Namun jangan lupa perbaiki penyebabnya. Ya, perbaiki penyebabnya. Inilah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah. Yaitu penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Jadi selagi sifatnya belum diperbaiki, mau minum obat apapun, mau minum herbal apapun, mau terapi apapun, gak bakal sembuh teman-teman. Gak bakalan sembuh. Karena penyebabnya belum diperbaiki. Namun ketika penyebabnya diperbaiki, maka seiring berjalannya waktu, penyakitnya sembuh. Ya. Kembali ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Bagaimana mungkin darah rendah akan berubah jadi darah normal, kalau penderita darah rendah sendiri gak mau berubah. Bagaimana mungkin darah tinggi akan berubah menjadi darah yang normal, sedangkan penderitanya sendiri nggak mau berubah sifat perilaku perbuatannya. Bagaimana mungkin orang terkena diabetes akan sembuh menjadi orang yang normal, orang yang sehat, sedangkan sifat perilaku perbuatannya nggak ia rubah. Jelas, Allah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itulah janji Allah. Jadi siapapun di sini yang lagi sakit pengen sembuh, rubah sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita. Itulah penyebab penyakit-penyakit kita. Jadi adanya sakit bukan sedang dikasih kuis apa obatnya. Akhirnya kita bingung cari obat ke sana kemari. Orang lagi sakit bukan dikasih pertanyaan, solusinya apa, terapinya apa. Bukan. Tugas kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha nasarabukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Itu tugas kita. Allah perintahkan kita untuk taubat, bukan cari obat. Ini yang harus dipahami. Allah perintahkan kita untuk taubat, bukan cari obat. Maka kalau lagi sakit jangan sibuk cari obat, sibuklah taubat. Cuma taubat kagak, cari obat iya. Sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Yang sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Giliran hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Gimana mau sembuh guys? Gimana mau sembuh? Yuk, Allah perintahkan kita untuk taubat, bukan cari obat. Obat itu milik Allah, karena Allah sendiri yang berfirman. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Syaratnya Pak, tobat. Ini mah malah ikhtiar ke sana kemari dijalanin. Yang dekat nggak didekatin. Gimana mau sembuh tuh dah? Ya, gitu ya teman-teman ya. Perbaiki penyebabnya pasti sembuh penyakitnya. Sembuh. Maka tugas kita bukan cari obat, tugas kita adalah taubat. Kan udah dikasih tahu sama Rasulullah, meskipun sakitnya tertusuk duri, itu aja dosa penyebabnya. Apalagi darah tinggi, darah rendah, diabetes. Apalagi penyakit-penyakit yang jelas-jelas, asam lambung, penyakit jantung. Udah jelas dosa penyebabnya.
Kalau udah tahu dosa penyebabnya, emang ada obat yang bisa menghilangkan dosa selain taubat? Gak ada. Mau beli di apotek manapun gak ada obat yang bisa menggugurkan dosa, gak ada. Mau datang ke rumah sakit manapun gak ada obat yang bisa menggugurkan dosa, itu gak ada. Yang bisa menggugurkan dosa hanya satu, yaitu taubat. Maka tugas kita itu taubat, bukan cari obat. Gitu ya guys. Bukan cari obat. Kalau tugasnya hanya cari obat mulu, gimana mau sembuh atuh udah? Sok, yang selama ini hanya sibuk cari obat. Apa kabar penyakitnya? Sudah berapa bulan Anda sakit? Sudah berapa tahun Anda sakit? Sembuh enggak? Sembuh enggak? Buang biaya, buang tenaga, buang pikiran, belum ngerepotin keluarga. Bahkan tidak sedikit sampai jual rumah, jual harta bendanya. Yuk. Ya, itu ya teman-teman ya. Jangan sibuk cari obatnya, sibuklah perbaiki penyebabnya. Itu kalau pengen dapat sembuh yang berkah. Ya, itu kalau pengen dapat sembuh yang berkah. Ya. Asam urat tidak kuat duduk. Apa sih penyebab asam urat? Yuk, asam urat penyakit yang berkaitan dengan darah. Penyakit yang berkaitan dengan darah. Cek dulu asam urat. Anda terkena asam urat karena udah dicek atau belum? Yuk, cek asam urat. Bisa nggak tangannya seperti ini? Ujung jarinya nempel. Kalau ujung jarinya nempel, asam uratnya normal. Kalau ujung jarinya kebuka, asam uratnya tinggi. Nah, itu untuk mengeceknya. Karena alat itu bisa berubah-ubah. Alat itu bisa berubah-ubah. Bentar ya. Ini lampunya mati terus. Bentar. Nah. Yuk. Jadi perbaiki dulu penyebabnya. Asam urat. Yuk, sifatnya asam itu apa? Sob, teman-teman perhatikan kalau mencicipi atau makan sesuatu yang asam. Bagaimana ekspresinya? Sob, semua orang yang makan asam pasti ekspresinya seperti itu. Memejamkan mata dan bergidik. Itu adalah tabiat, teman-teman. Orang yang suka memejamkan mata ketika ada orang yang butuh pertolongannya, ada orang yang butuh bantuannya, ia memejamkan mata, pura-pura nggak bisa, nggak ada rasa peduli, sok pasti asam urat. Ya, orang yang ketika contoh ada saudara lagi kesulitan, dia menutup mata, ah bodoh amat. Ada orang terkena musibah, dia menutup mata, ah bodoh amat. Mungkin ada orang yang butuh sekali pertolongannya sampai datang ke rumah, minta tolong, padahal dia mampu untuk menolongnya. Dia mampu, dia bisa, namun dia pura-pura nggak bisa, sok asam urat. Asam urat muncul. Kenapa? Memejamkan mata di saat ada orang lain sedang butuh pertolongannya. Memejamkan mata ketika melihat ada musibah. Memejamkan mata dengan tetangga yang belum bisa makan. Orang yang suka memejamkan mata ketika ada orang yang sedang butuh pertolongannya, asam urat. Apalagi penyebabnya selain itu? Yuk, beligidik. Beligidik itu apa? So, kalau lagi makan asam kan gini. Nah, itu tabiat teman-teman. Tabiat namanya. Nah, beligidik itu apa? Merasa geli, merasa risih. Selalu merendahkan orang lain. Contoh, melihat ada orang lewat, ih kok orang gitu amat ya. Gitu. Namun merendahkannya. Ih, orang siang-siang kayak gini, baju kayak gitu, simer. Lah, ya orang yang suka ngebully, suka merendahkan orang lain. Sok, asam urat penyakitnya. Asam urat penyakitnya. Ya. Jadi kalau pengen sembuh ya perbaiki. Sifat itu hilangkan. Maka normal asam uratnya. Kalau sifat itu belum diperbaiki, mau minum obat asam urat apapun gak bakalan ngaruh. Sifatnya hanya sementara, seakan-akan sembuh sementara. Karena sifat obat itu hanya mengurangi rasa sakit, bukan menyembuhkan penyakit. Maka ketika pengen sembuh dari asam urat hanya mengandalkan obat-obatan, mimpi. Maka perbaiki sifat seperti itu. Jangan suka menutup mata ketika ada orang lain butuh pertolongan. Jangan suka menutup mata ketika sedang dibutuhkan oleh orang lain. Lingkungan sedang ada kegiatan, jangan menutup mata. Ayo, apa yang kita bisa? Yuk, bantu. Libatkan diri kita. Kalau nggak punya biaya, pakai tenaga. Jangan menutup mata. Sabodo teing dengan urusan tetangga. Nggak boleh. Ya. Apalagi beli gidik. Merendahkan orang lain. Suka ngebully orang lain. Ya, makanya ayo. Kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya, pasti datang kesembuhannya. Ya, kalau Allah udah gini, adanya kita salah kan kita ditegur oleh Allah. Ya, adanya teguran karena kita punya salah. Ketika kesalahannya belum diperbaiki, maka teguran itu akan tetap ada. Namun ketika
kesalahannya diperbaiki, maka teguran itu akan dicabut. Ya, sebagaimana ada penjahat melakukan kesalahan di penjara. Kenapa? Buah daripada kesalahannya. Ketika di alam penjara, sifatnya berubah jadi baik, perilakunya berubah jadi baik, perbuatannya berubah jadi baik. Sok, dia divonis 10 tahun, bisa berkurang nggak masa tahanannya? Bisa. Boleh jadi dapat potongan, jadi 8 tahun atau jadi 5 tahun. Kenapa? Karena baik di penjara. Begitupun diri kita, karena melakukan kesalahan ditegur oleh Allah dengan penyakit. Ketika kesalahan itu belum diperbaiki, maka teguran itu akan tetap berjalan. Kita dikasih sakit, jatahnya 10 tahun. Ya udah 10 tahun gak bakal sembuh. Namun di saat 10 tahun ini, baru 1 tahun kita melakukan perubahan, kita melakukan perbaikan. Masa iya hukum Allah kalah dengan kebaikan manusia? Gak mungkin. Hukum manusia aja bisa. Apalagi Allah yang maha baik. Ampunannya maha besar. Ketika kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan, kita tunjukkan perubahan itu dengan taubatan nasuha. Akhirnya apa? Yang jatahnya sakit 10 tahun, hanya 3 hari sembuh. Tuh teman-teman. Ya. Hanya 3 hari sembuh. Inilah menyikapi penyakit. Ya. Ya, inilah menyikapi penyakit. Jadi bukan cari obatnya, perbaiki penyebabnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lemes, gemetaran, keluar keringat dingin, langsung mikir, takut mati. Apa Ustadz obatnya? Gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Itu adalah penyakit anxiety secara medis. Penyakit ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nama penyakitnya adalah wahan. Penyakit yang berawal dari ubud dunia, kecintaannya kepada dunia berujung pada takut kematian. Ini nggak ada obatnya. Anda mau minum obat kemanapun nggak ada obatnya. Karena yang sakit bukan badan Anda, yang sakit adalah mental atau rohani Anda. Kalau yang sakit rohaninya, yang diobatin hanya jasadnya, nggak bakalan sembuh. Nggak bakalan sembuh. Itu penyakit anxiety. Penyakit anxiety itu munculnya 1001 sensasi. Secara dominan berada pada lambungnya. Ada di sini yang terkena penyakit asam lambung? Ada? Penyakit GERD, panic attack, sampai anxiety, gangguan kecemasan, takut mati, dan lain sebagainya. Ada? Banyak? Banyak ya. Yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport tap-tapnya biar sampai di 300 ribunya, dan jangan lupa dibagikan. Yuk, habis ini kita bahas tentang penyakit asam lambung atau anxiety. Bentar ya.